has to unite as well the young generation, a world which seems to be more and more divided. We need occasions to bring people together. Malaysia menangis, FIFA turunkan ranking Malaysia ke paling rendah. FIFA persilahkan FAM keluar. Sepak bola Malaysia berada di titik nadir. Dari ambisi besar untuk bangkit dan merebut kejayaan Asia Tenggara, kini menjadi sorotan dunia. Namun bukan karena prestasi, melainkan karena skandal besar yang melibatkan verifikasi dokumen naturalisasi. Keputusan FIFA menjatuhkan hukuman terhadap Football Association of Malaysia, FAM, dan sejumlah pemain telah mengguncang fondasi sepak bola Malaysia sampai ke akarnya. Banyak pihak kini berspekulasi bahwa ini adalah awal dari keruntuhan besar, mungkin lebih dari sekadar skorsing, melainkan pengucilan total dari komunitas sepak bola internasional. Seolah seluruh negeri ditinggal sendiri dalam kesedihan dan kekecewaan. Musim kemenangan dan harapan berubah menjadi masa duka. Publik Malaysia diguncang oleh kenyataan bahwa hasil gemilang di lapangan, termasuk kemenangan atas rival regional, bisa ternodai. Prestise yang dibangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Penangguhan pemain, denda, dan kemungkinan sanksi tambahan membuat seluruh struktur sepak bola nasional goncang. Skandal naturalisasi sanksi FIFA, titik balik yang menyakitkan. Beberapa pemain naturalisasi yang sebelumnya dianggap aset berharga untuk timnas kini menjadi simbol krisis. FIFA menemukan bahwa dokumen yang diajukan untuk membuktikan garis keturunan pemain tidak sah, atau bahkan dipalsukan. Akibatnya, pada September 2025 FIFA menjatuhkan sanksi. FAM didenda besar, dan pemain-pemain terkait diskors dari semua aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Keputusan banding FAM ditolak. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi FIFA mengenai kelayakan pemain, sebuah bentuk kecurangan yang merusak integritas kompetisi. Skandal ini tidak hanya soal satu atau dua pemain, tapi telah menembus kepercayaan masyarakat terhadap proses naturalisasi, federasi, dan sistem sepak bola negara. Sanksi awal memang hanya untuk beberapa pemain dan denda terhadap FAM. Namun kerusakan reputasi dan potensi konsekuensi jangka panjang jauh lebih luas. Banyak pertandingan dipertanyakan kembali validitasnya. Peluang Malaysia untuk tampil di turnamen besar terasa menipis. Publik pun diguncang oleh ketidakpastian. Apakah sepak bola Malaysia akan kembali seperti semula, atau justru hancur total? Ranking turun drastis semasa depan suram. Apakah ini titik terendah? Seiring sanksi, peringkat internasional timnas Malaysia juga dikabarkan anjlok. Kepercayaan dunia terhadap Malaysia melemah, dan banyak federasi serta klub lain akan berpikir dua kali untuk menjalin pertandingan persahabatan atau kompetisi internasional melawan mereka. Penurunan ranking bukan sekadar angka. Ini membawa dampak nyata. Sulit mencari lawan berkualitas, keraguan sponsor, dan melemahnya daya tarik kompetisi domestik. Generasi pemain muda yang seharusnya berkembang melalui laga internasional mendadak kehilangan panggung. Peluang untuk meraih prestasi besar otomatis tertunda, mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Bagi publik dan penggemar, situasi ini bukan sekadar kemunduran. Ini adalah tragedi. Harapan untuk melihat Malaysia bersinar di panggung Asia pun meredup. Menangis bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan kehilangan masa depan. Opsi terakhir, apakah FIFA persilakan FAM keluar? Di tengah tekanan dan krisis kepercayaan, muncul spekulasi dramatis. Apakah FIFA, secara de facto, telah memberi jalan keluar bagi FAM? Artinya membiarkan federasi itu hengkang atau tersisih dari komunitas sepak bola internasional? Dengan reputasi rusak, federasi yang kehilangan kepercayaan, dan potensi sanksi lanjutan dari konfederasi regional, jalan kembali tampak sangat berat. Bagi sebagian pihak, mungkin lebih baik FAM mundur dulu, melakukan restrukturisasi total, dan membangun ulang sepak bola Malaysia dari dasar, daripada terus mempertahankan organisasi yang tercemar. Ide, keluar dulu, bangun ulang kemudian, ini tidak mustahil muncul, terutama jika tekanan publik dan internasional terus meningkat. Tapi langkah seperti itu akan membawa konsekuensi besar. Kehilangan seluruh fasilitas internasional, isolasi dari kompetisi, dan kehampaan harapan bagi generasi berikutnya. Apa yang bisa dilakukan sekarang?
Di saat krisis seperti ini, hanya ada dua jalan, menghadapi dan memperbaiki, atau membiarkan kehancuran terjadi. Jika Malaysia ingin bangkit, proses naturalisasi harus dihentikan sementara dan dievaluasi total. Semua aspek verifikasi harus transparan, ketat, dan sesuai regulasi internasional. Federasi perlu dibenahi, struktur organisasi, proses administrasi, compliance, semua harus diperbaiki. Fokus ke pembinaan pemain lokal, kembalikan ke akar sepak bola, tanpa tergantung pada naturalisasi cepat. Bangun kepercayaan ulang, dengan integritas, transparansi, dan profesionalisme. Tanpa itu, semua prestise dan harapan akan terus diragukan. Namun jika tidak ada komitmen perbaikan, maka sanksi dan penurunan reputasi bisa berlanjut, dan Malaysia bisa tenggelam lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Penutup, air mata Malaysia, kenangan kelabu atau titik awal kebangkitan? Sekarang, seluruh mata tertuju pada Malaysia, bukan karena prestasi, melainkan karena krisis. Skor, kemenangan, dan jadwal laga mendadak kehilangan makna. Yang tersisa adalah penyesalan, tanya, dan ketidakpastian. Apakah ini titik terendah dalam sejarah sepak bola Malaysia? Tapi dalam setiap titik terendah ada kesempatan untuk bangkit. Jika Malaysia dan FAM bisa belajar dari kesalahan, mengambil tanggung jawab, dan memulai dari nol dengan integritas, bukan tak mungkin air mata ini akan menjadi awal dari kebangkitan sejati. Tapi jika tidak, maka dunia bisa saja menyaksikan hilangnya satu kekuatan penting di sepak bola Asia Tenggara. Dan segenap penggemar, pemain, dan insan sepak bola Malaysia akan menangis, bukan hanya karena sanksi atau ranking, tetapi karena harapan yang pudar, reputasi yang tercemar, dan masa depan yang kini penuh misteri. Reaksi publik, kemarahan yang memuncak, sosial media dibanjiri kritik keras dan seruan perubahan total. Tagar yang menuntut pembenahan struktural menjadi trending. Supporter yang dulu begitu setia kini mulai menyerukan boikot dan aksi protes terbuka. Masyarakat Malaysia merasa harga diri sepak bola mereka diinjak-injak oleh dunia internasional. Mereka tidak hanya kehilangan prestasi, tetapi juga martabat sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam kancah olahraga Asia. Masa depan yang gelap atau peluang revolusi? Di tengah kabar buruk ini, sebagian pihak melihatnya sebagai jilid awal revolusi sepak bola Malaysia. Banyak yang berharap kejadian ini membuka mata elit FAM untuk sadar diri dan mengizinkan perubahan besar, termasuk restrukturisasi kompetisi, pembinaan usia dini, dan rekrutmen figur pemimpin yang benar-benar berkompeten. Pertanyaannya, apakah FAM akan mendengar suara rakyat? Ataukah Malaysia akan terus tenggelam dan akhirnya benar-benar tersingkir dari peta sepak bola internasional?